Andai siang ini terus tanpa malam, rotasi takdir itu nggak perlu berputar. Andai orang sehat tanpa sakit, juga rotasi nggak berputar. Andai orang mau hidup terus tanpa mati, juga generasinya takdir nggak akan berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Bagi sahabat-sahabat serta saudara-saudara dan rekan-rekan yang rela dan ikhlas nonton channel kami, semoga panjenengan-panjenengan semua yang saat ini lagi menghadapi cobaan Allah berupa sakit dan kesulitan kan kehidupan. Semoga sakit jenengan diangkat oleh Allah dan kesulitan jenengan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membahas tentang kehidupan, tentang suatu irodah Allah, suatu kehendak Allah yang berkaitan dengan manusia serta alam dan isinya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang anugerah dan bencana. Kita sering mendengar kata anugerah dan kita juga sering dengar kata bencana. Sebenarnya anugerah itu apa dan bencana itu apa, kan gitu toh. Sampai ada pertanyaan Mbak Dini. Anugerah itu apa definisinya? Terus bencana itu apa? Bencana itu apa? Anugerah itu kalau definisi nafsu Din ya, definisi dari orang lain dengan definisi Allah kan lain. Itu adalah pemberian Allah yang berupa kenikmatan. Contoh kenikmatan kesehatan, kenikmatan rezeki, kenikmatan anak yang soleh kan gitu. Itu anugerah, kata nafsu kan gitu. Sedangkan bencana juga gitu sebaliknya. Bencana punya definisi gini, apa yang dikehendaki Allah yang berkaitan tentang sakit, tentang melarat ibaratnya, tentang nggak punya uang, tentang kesulitan, bahkan tentang kematian, atau tentang kalau kita bahas diri manusia ya, atau mungkin tentang alam, mungkin gunung meletus, tsunami atau apa, itu orang dianggap bencana kan menurut. Jadi gini, kita bahaslah secara menyeluruh, tapi kita kerucutkan ke anugerah dan bencana ke diri kita, ke pribadi seseorang kan gitu. Nanti kalau untuk alam kita bahas selanjutnya, soalnya pembahasannya ini panjang. Nggak ngono toh. Sebenarnya gini loh Din, anugerah atau bencana itu dalam definisi Allah itu nggak ada bedanya. Din. Allah itu menciptakan siang juga menciptakan malam, menciptakan baik juga buruk, menciptakan pria wanita, semua berpasang-pasangan. Andai siang ini terus tanpa malam, rotasi takdir itu nggak perlu berputar. Andai orang sehat tanpa sakit, juga rotasi nggak berputar. Andai orang mau hidup terus tanpa mati, juga generasinya takdir nggak akan berputar. Jadi pengertian dari anugerah dan bencana, kalau definisi nafsu kan itu tadi yang Bapak sebutkan di awal. Kalau definisi ke ilahi, ke pengiranan ibaratnya, ke Allah. Bagi Allah itu nggak ada bedanya. Ketika Allah memberikan orang itu sakit atau memberikan orang itu sehat, bagi Allah itu sama. Sama. Allah gak mau tahu ketika Allah menghendaki itu sakit ya tetap sakit, menghendaki sehat ya sehat. Atas sebab apa itu kan nafsu yang biasanya nyari. Oh aku sakit karena ini. Sebenarnya nggak perlu banyak dicari sih. Aku sehat karena ini. Kan gitu tuh. Aku miskin karena ini dan aku kaya karena ini. Sebenarnya bagi Allah itu nggak gitu. Anugerah atau bencana tergantung nafsu kita menerjemahkan. Ketika Bapak ngaji, Bapak lihat dari kacamata ketauhidan atau kemengeranan, apapun yang Allah kehendaki terhadap makhluk dan alam raya ini, ya semuanya itu baik bagi Allah. Bagi nafsu kita harusnya kita berkata baik. Jangan sampai kita bilang itu jelek. Enggak iya toh?
ciptaan Allah satupun di muka bumi ini, dalam raya ini, sama sekali nggak ada yang jelek. Yang mengatakan jelek kan nafsu. Sedang sakit itu ya ciptaan Allah. Kalau kita menyebut sakit itu sial, berarti kita nggak nerima dong. Kita nggak nerima dengan apa yang Allah berikan ke kita. Berarti kalau orang dikasih sehat, dan orang itu menganggap sehat itu anugerah ibaratnya, atau kesuksesan, ya samalnya dengan itu harusnya dia menganggap sakit juga anugerah. Gini loh, Allah itu dalam menjalankan rotasi takdir atau memberikan kesehatan, ini contoh berupa sehat atau sakit seseorang, itu mesti ada hikmahnya. Ketika papa hari ini dikasih sakit sama Allah kan gitu, dan papa merelakan, ya Allah memang waktunya hari ini saya sakit, ya saya ikutilah siklus sakit itu. Tapi papa juga diperintah oleh Allah kan, ada perintahnya, kamu berdoa lah, berusaha cari obat. Dan cari obat tuh macam-macam. Kadang orang sakit tuh sembuhnya bukan hanya dari obat atau dari dokter, bisa dari air, bisa dari daun, bisa dari apa, itu terserah Allah kan gitu. Jadi ketika kita sakit dan kita bisa menjalani, menerima sakit kita dengan ikhtiar kita untuk sembuh, sebenarnya untuk sembuh, kita tuh nganggap sakit itu jelas anugerah. Terus kita berpikirnya kan gini, andai hari ini saya nggak dikasih sakit, mungkin hari ini saya akan sombong, saya akan melakukan banyak dosa. Alhamdulillah ya Allah, aku syukuri sakitku hari ini, akan saya jalani sakitku hari ini. Semoga sakitku hari ini bisa menjadikan aku lebih dekat denganmu. Itu nomor satu. Ketika orang, contoh kamu dikasih sehat, orang sehat itu biasanya lupa. Biasanya loh. Iya, kalau orang itu pandai, kalau papa umpama dikasih sehat, papa pandai bersyukur. Ibaratnya gini, Allah, mumpung hari ini saya sehat, saya akan ibadah dengan semaksimal mungkin. Kan gitu, saya akan bekerja, ibadah kan banyak. Saya akan sholat, saya akan bekerja, saya akan puasa. Bekerja untuk, kerjakan ibadah yang terbesar, gitu, untuk memenuhi kebutuhan anakku, kebutuhan keluargaku, kan gitu. Ketika kita bisa bersyukur dengan kesehatan kita, dan kita bisa memanfaatkan kesehatan kita, itu anugerah deh. Sama halnya sakit tadi, ketika kita bersyukur dengan sakit kita, kita juga dikasih anugerah. Dan sebaliknya, andai kita sehat ini kita lupa sama Allah. Mau jeneng wong sehat, wis melayune ngalor ngidul, ibaratnya kita wong sehat kan enak toh, ngerasani wong, ya sombong, ya kadang kita karena kesehatan kita ya nyepeleno wong. Wong ora kaya ora pinter jaga awak. Aku lho olahragaku pendino manganku gisiku kuat. Ngono ku awakmu loro. Lah itu yang sombong. Terus kita mengolok-olok orang yang sakit, kayak kurang sotako, itu nggak boleh. Makanya kowe kayak loro kurang ngamal, itu nggak boleh. Itu menjadi bencana bagi yang dikasih kesehatan itu. Jadi anugerah dan bencana itu sebenarnya tafsiran nafsu, bukan tafsiran Allah. Apapun yang Allah ciptakan ke manusia, kalau kita bisa menerima dan menjalani, itu adalah anugerah kita. Meskipun itu contoh ya, ini berkaitan dengan kesehatan kan, paham toh? Paham ya sampai kesehatan. Sekarang kita ke rezeki, ke keuangan. Orang nganggap kita nggak punya uang dan punya utang banyak, itu kan sial toh. Terus orang yang punya uang banyak, dikasih Allah rezeki banyak, itu kadang anggapnya aku dekat, hari ini aku dekat di, ibaratnya merasa pede, Allah itu sayang sama saya, kan gitu tuh. Dan kamu itu nggak dikasih uang itu, kamu jauh sama Allah, yang sering kan gitu. Kamu nggak mau berdoa, nggak mau berusaha kok, makanya kamu miskin. Sebenarnya nggak boleh. Ketika orang dikasih rezeki yang melimpah, besar ya, entah jalannya dari mana, Allah itu banyak jalan. Terus orang itu biasanya kan sombong tuh. Sombong seolah-olah kamu dengan kekayaanku aku bisa ini, bisa ini, bisa ini kan gitu. Seolah-olah apapun bisa kita beli dengan uang. Itu bukan anugerah lagi, sudah jadi bencana. Bencana satu itu.
Ketika ada lagi kita mentang-mentang kaya, si miskin ini kita hina lah. Orang miskin kan biasanya dihina kan, dihina di ini kasarnya dibully zaman sekarang kan. Alah awakmu utang kayak uripmu gak hati-hati. Orang itu kan sudah bencana lagi, bencana kedua. Ada lagi contoh, namanya orang kaya kan, saya naik dewe lah ngomong. Dia pamer kekayaannya, gue pakaian nggak peduli perasaan orang. Waktu krisis dia pakai pakaian-pakaian yang mewah, pakai mas-masan yang untuk pamer. Bencana yang ketiga. Jadi jangan anggap loh rezeki atau uang melimpah itu bencana apa anugerah bagi seseorang, enggak. Potensi bencana untuk materi itu banyak, besar bencananya. Kalau kita bisa ya mengendalikan diri, ibaratnya rezeki yang kita dapat untuk sedekah, untuk merendahkan diri, untuk menolong orang lain, itu bisa jadi anugerah. Tapi potensi bencananya kan lebih banyak dari anugerah. Nah, itu. Ya gini sebaliknya ya, ketika ada orang, ada teman, ada sahabat yang hari ini mereka sudah berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin ya. Tentunya sudah berikhtiar, sudah berdoa minta ke Allah kan gitu. Tapi masih dikasih miskin. Kadang dia sana sini dibully orang, punya utang banyak. Ibaratnya kan, punya pinjaman. Sebenarnya orang itu ya ketika punya utang itu bukan maksudnya nggak membayar, enggak. Memang hari itu Allah belum mengasih rezeki ke dia. Andai dia, ini ya umpama ada orang yang semacam itu kan, andai hari ini dia dikasih, untuk dikasih rezeki otomatis dia bayar. Waktu dia utang juga bukan untuk gaya hidup. Kadang-kala dia utang itu harus karena kebutuhan yang tinggi. Contoh sekarang, contoh aja lah orang sekolah atau apa kan nggak bisa dinego dengan kebutuhan anak. Yang ibaratnya gini, besok bayar, besok harus ada. Sedangkan ketika orang tua ini nggak ada uang mau kemana, kan larinya kan tetap utang. Gitu loh. Terus ada orang yang punya uang, yang ahli, yang alim itu bilang, oh kamu utang nanti neraka. Jangan berkecil hati. Bagi yang saat ini dililit utang, jangan berkecil hati. Asal satu, ketika kita dihadapi dengan keadaan yang melarat, yang susah, yang punya banyak utang, kita tetap berusaha mencari jalan. Tapi tentunya di jalan yang positif. Kita terima kehendak Allah. Kita terima ketika kita diolok-olok sama orang, kita terima aja lah. Yang penting kita serius mencari untuk nyauri kemang. Nggak apa-apa, itu suatu anugerah yang besar. Ujian terbesar adalah ujian ekonomi. Ujian nggak punya uang yang paling besar itu, ujian gitu. Dan nggak banyak orang bisa melewati ujian ini. Andai kita bisa melewati dengan tawakal, dengan sabar, ya Allah, jenengan yang ngersakno kula utang ya. Gitu semudi Gusti, jenengan iku nyauri utang kula. Ibaratnya kan gitu. Kula pun berusaha Gusti. Pun mergawe pun ngenten, tapi nek dereng jenengan sukane nggih kula dereng saged bayar. Kita tetap berdoa. Jadi ketika kita berdoa dan berserah, meskipun nanti tanggungan kita di hablum minanas belum selesai, nanti apa punya hitungan sendiri kok. Kita berserah. Jadi beratnya gini loh. Kalau anugerah atau bencana tinggal nafsu yang mengartikan. Jangan pede ketika kita dikasih kesehatan atau dikasih rezeki yang melimpah. Itu kita nganggap kalau kita benar-benar dekat dengan Allah, makanya dikasih. Jangan, itu salah itu. Dan jangan pesimis ketika hari ini kamu dikasih kesehatan yang buruk atau dikasih rezeki yang ibaratnya minus sama Allah. Bukannya kalian itu jauh sama Allah, enggak. Kali ini kamu diuji, jadikanlah ujian ini sebagai kekuatan. Jadikan ujian ini untuk tempat berserah diri dengan Allah, kan gitu. Tetaplah minta dan berusaha. Itu yang nanti kesulitan kita atau penyakit kita itu akan jadi anugerah terbesar untuk diri kita nanti gitu loh. Udah ya Mbak Din ya, kita masalah anugerah dan bencana ini bahasanya kan luas. Kita kerucutkan ke satu urusan ini dulu, besok kita bahas yang lain. Kan gitu toh. Untuk kurang lebihnya, segala salah punya makhluk atau punya manusia dan kebenaran yang hakiki punya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.